Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siagus Manepi dengan NIM akhir 062 dari kelompok 14 Praktikum Tutorial Statistika 2 pada modul 2 yaitu pengujian hipotesis. Nah, pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan dari modul 2 yaitu pengujian hipotesis. Di mana di sini saya akan menyelesaikan beberapa soal dan permasalahan yang akan diselesaikan menggunakan software RStudio. Baik, langsung ke soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi, secara sederhana, uji hipotesis tersebut itu merupakan suatu metode dalam statistika yang dimana digunakan untuk membuat keputusan atau menarik kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan data sampel. Nah, dalam uji hipotesis ini terdapat dua dugaan yang dimana itu ada hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya pengaruh atau perbedaan, dan yang kedua itu ada hipotesis alternatif atau H1 yang dimana itu menyatakan adanya pengaruh atau perbedaan. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Nah, adapun langkah-langkah dalam pengujian hipotesis itu ada yang pertama, menentukan hipotesis H0 atau H1 dan juga H1-nya. Yang dimana pada langkah ini itu terdapat dua macam, yang dimana untuk pengujian terhadap satu populasi atau kelompok, itu hipotesis biasanya dinyatakan dalam bentuk parameter populasi, seperti rata-rata. Nah, sedangkan untuk pengujian terhadap dua populasi, itu biasanya hipotesis dirumuskan sebagai perbandingan antara dua parameter, yang berarti tidak terdapat perbedaan antara kedua populasi tersebut. Nah, langkah yang kedua itu adalah menetapkan taraf signifikannya. Nah, pada langkah kedua ini itu adalah menentukan taraf signifikansinya, yaitu tingkat kesalahan yang masih dapat ditoleransi dalam pengambilan keputusan. Nah, pada langkah yang ketiga, itu kita menentukan daerah kritis dan juga statistik uji yang akan digunakan. Nah, pada langkah ini, itu adalah menentukan daerah kritis atau daerah penolakannya, yang dimana rentang nilainya itu adalah, yaitu nilai di mana H0-nya itu akan ditolak. Nah, untuk penentuan ini itu bergantung pada jenis uji yang akan digunakan. Dan selain itu, perlu juga ditentukan jenis statistik ujinya yang sesuai seperti uji Z atau uji T atau uji F. Nah, itu berdasarkan data atau asumsi dari distribusi populasinya. Nah, langkah yang keempat itu adalah menghitung nilai statistik ujinya dengan cara berdasarkan data sampel yang diperoleh. Nah, nilai ini nanti akan digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol atau hipotesis satunya itu lebih didukung oleh data atau diterima atau ditolak. Nah, terakhir itu kita akan menarik kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil yang akan diperoleh nanti, itu kita akan dapat menarik kesimpulan dengan membandingkan nilai uji statistik dengan daerah kritis yang didapatkan. Nah, apabila nilai uji itu berada dalam daerah kritis, maka itu H0-nya akan ditolak. Nah, sebaliknya apabila uh, jika tidak berada dalam daerah kritis, maka H0-nya akan diterima. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Nah, untuk left tail test ini digunakan ketika hipotesis alternatif atau H1-nya menyatakan bahwa parameter lebih kecil dari nilai tertentu atau menggunakan simbol lebih kecil, sehingga daerah penolakannya itu berada di sisi kiri kurva distribusi. Nah, untuk right tail test itu digunakan ketika H1 menyatakan parameter itu lebih besar dari nilai tertentu atau menggunakan simbol lebih besar dari, sehingga daerah penolakannya itu berada di di sisi kanan kurva. Nah, untuk yang ketiga itu ada two tail test, yang dimana itu digunakan ketika H1-nya menyatakan bahwa parameter itu tidak sama dengan nilai tertentu atau menggunakan simbol tidak sama dengan dari, sehingga daerah penolakannya itu berada di kedua sisi kurva distribusi, yaitu kanan dan kiri. Nah, untuk soal yang keempat, itu berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi contoh yang pertama itu misalnya sebuah pabrik mengklaim bahwa rata-rata berat produk itu adalah 500 gram.
Nah, uji hipotesis ini digunakan untuk mengecek apakah berat rata-rata produk tersebut benar-benar 500 gram atau tidak berdasarkan sampel yang akan diambil. Nah, contoh yang kedua itu, dalam dunia pendidikan misalnya diketahui, untuk mengetahui apakah metode pembelajaran baru lebih efektif dibandingkan metode, pembelajaran yang lama, dengan cara menggunakan data nilai siswa yang akan dianalisis dan diuji hipotesisnya untuk menentukan apakah terdapat perbedaan dari kedua metode tersebut. Nah, lanjut ke soal yang kelima atau, permasalahan kelima itu di sini ada sebuah permasalahan yang akan kita selesaikan menggunakan software. Yang di mana di sini permasalahannya adalah sebuah perusahaan produsen gula pasir itu menetapkan bahwa berat rata-rata isi bersih produknya itu adalah 1000 gram per kemasan. Nah, untuk mengevaluasi kestabilan proses pengemasan, diambil 36 kemasan secara acak. Nah, dari hasil penimbangan itu diperoleh rata-rata berat sampelnya adalah 1020 gram. Dan diketahui bahwa standar deviasi populasi itu sebesar 60 gram dengan tingkat signifikannya adalah 5%. Nah, ujilah apakah berat rata-rata kemasan gula pasir tersebut itu berbeda dari standar perusahaan. Di sini kita diminta untuk menggunakan yang two-tail. Nah, di sini langsung saja kita selesaikan menggunakan software RStudio. Baik, di sini kita akan langsung saja menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 5 menggunakan software RStudio. Di sini, pertama kali kita akan menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yang dimana di sini ada H0 dan H1. Untuk H0 itu sama dengan 1000, yang dimana gula pasir itu memiliki berat rata-rata 1000 gram. Terus untuk H1-nya itu tidak sama dengan 1000, yang dimana gula pasir itu tidak memiliki berat rata-rata 1000 gram. Nah, kedua, kita akan menginput data yang diketahui pada soal. Tadi diketahui pada soal bahwa standar berat dari perusahaan tersebut itu adalah 1000 gram per kemasan. Jadi di sini diketahui untuk M-nya itu adalah 1000. Nah, untuk X bar itu merupakan rata-rata dari data sampel yang diambil, yang dimana tadi diketahui di soal, rata-rata sampelnya itu adalah 1020. Nah, untuk selanjutnya itu ada sigma, yaitu standar deviasinya, yang dimana diketahui di soal, jadi standar deviasi populasinya itu adalah sebesar 60 gram. Selanjutnya ini ada N ini adalah jumlah sampel yang diambil. Tadi diketahui di soal bahwa diambil 36 kemasan secara acak. Jadi di sini untuk N-nya itu sama dengan 36. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai statistik ujinya, yang dimana di sini menggunakan uji Z, yang dimana rumusnya rata-rata data sampelnya itu kita kurang dengan standar dari nilai perusahaannya atau rata-rata dari perusahaannya, lalu kita bagi dengan standar deviasinya per akar dari berapa banyak sampel yang diambil. Setelah itu kita akan mencari nilai kritisnya menggunakan alfa 0,05. Tadi karena diketahui di soal yaitu tingkat signifikannya adalah 5%, yang dimana 5% itu apabila dijadiin desimal adalah 0,05. Di sini langsung saja kita run untuk melihat hasilnya. Nah, di sini langsung muncul ya hasilnya, di mana di sini nilai Z-nya diketahui adalah didapatkan yaitu 2, dan untuk nilai kritisnya itu adalah negatif 1,959964 dan juga 1,959964. Nah, jadi berdasarkan hasil yang didapatkan dari software RStudio ini, kita dapat ambil kesimpulan yang dimana hasil uji statistiknya itu besar dari nilai kritisnya, yang dimana untuk hasil uji statistiknya itu adalah 2, sedangkan untuk nilai kritisnya itu adalah plus minus 1,959964, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima. Atau dapat disimpulkan bahwa rata-rata berat kemasan gula pasirnya itu berbeda secara signifikan dari standar perusahaan, yaitu 1000 gram. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.